Oke, pada konten kali ini kita akan membahas seluruh film apa saja yang pernah tampil dalam Conjuring Universe. Setelah kemarin kita sudah membahas tentang superheroes dan beberapa aksi-aksi dari pahlawan super, kali ini kita akan membahas tentang Conjuring Universe. Mulai dari The Nun sampai dengan The Conjuring 3, apa saja kisah-kisah yang ada di dalamnya? Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya dari pasangan Ed dan Lorraine Warren dalam menangani kasus tentang eksorsisme? Tanpa berlama-lama lagi, inilah dia The Conjuring Universe. Dimulai dari kisah awal, yaitu film The Nun pada tahun 2018. Sepertinya kita sudah tidak asing lagi dengan iblis biarawati yang bernama Valak, meski bukan jadi sosok villain utama. Di film ini, cerita soal Valak dieksplor lebih jauh dan kita diajak buat mendatangi sebuah gereja tua di Rumania pada tahun 1952. Perjalanan horor sekaligus spiritual The Nun dimulai dari Suster Irene bersama Pastor Burke buat mengunjungi Romania usai sederet kejadian misterius di biara. Kedatangan mereka ternyata tak diinginkan oleh makhluk dari dunia lain yang sedang menguasai tempat itu. Dan dari sinilah kalian bisa mengetahui sejarah bagaimana iblis Valak ada. Kemudian kisah selanjutnya disambung dengan film Annabelle Creation pada tahun 2017. Film ini mengambil setting di tahun 1955. Diceritakan hiduplah sebuah keluarga kecil yang super bahagia, terdiri dari Samuel Mullins, istrinya Esther, dan anak sematawayangnya yang mendapatkan kasih sayang luar biasa besar dari kedua orang tuanya, Annabelle Mullins, yang kerap dipanggil B. Singkat cerita, semua orang di dalam rumah akhirnya diteror dan dihantui habis-habisan oleh roh jahat, bahkan sampai membunuh ibunya, yaitu Esther. Suster Charlotte yang ketakutan lantas ingat akan satu hal mengenai roh jahat tersebut. Sebelum meninggal, Esther pernah membuka rahasia kelamnya pada Suster Charlotte. Suster Charlotte akhirnya berusaha mendoakan boneka Annabelle, dan pertempuran di sini sengit terjadi. Annabelle juga tak kalah kuat dari Suster Charlotte, meski akhirnya Annabelle bisa dikalahkan. Polisi akhirnya datang langsung mengamankan lokasi kejadian dan membawa Suster Charlotte dan anak-anak lainnya pergi dari rumah tersebut, kecuali Janice yang hilang entah kemana. Kisah seram dilanjutkan pada film Annabelle yang tayang pada tahun 2014. Iblis yang merasuki boneka Annabelle kemudian berpindah ke pasangan suami istri yang baru saja melahirkan anak mereka, Ed dan Lorraine Warren, pasangan yang sudah dikenal dan diakui kinerjanya oleh para pendeta Katolik dan memiliki izin untuk mengeksorsis. Donna dan Angie menceritakan keanehan boneka porselen Donna yang bisa bergerak sendiri dan melakukan hal-hal aneh yang menakutkan. Setting ini sama persis seperti setting awal film The Conjuring. Dan di film spin-off The Conjuring pertama ini merupakan film jembatan sebelum akhirnya boneka Annabelle dibawa pulang dan dikunci di kediaman Ed dan Lorraine Warren. Kisah selanjutnya kita bisa lihat pada film The Conjuring pada tahun 2013. Di satu sisi ada Annabelle, dan di sisi lain ada iblis berbeda yang mengetahui sebuah keluarga yang baru pindah rumah. Permainan petak umpet dengan tepuk tangan jadi ikonik dan menyeramkan di film ini. Hantu-hantu mengerikan tampil dalam film pembuka universe The Conjuring. Di film ini pertama kali Ed dan Lorraine Warren diperkenalkan sebagai cenayang. Film ini juga mengandung banyak sekali adegan yang berkaitan langsung dengan film The Nun dan seri Annabelle. Berlatar belakang pada tahun 71, film ini menceritakan Caroline dan Roger Piron,
beserta 5 orang putri mereka yang pindah ke sebuah rumah tua di kota Harrisville. Hari pertama mereka pindah ke rumah tersebut, semua berjalan dengan lancar dan tidak ada hal-hal yang aneh terjadi. Peristiwa aneh memuncak saat suatu malam, Carolyn terkunci di ruang bawah tanah di rumah itu. Sesosok makhluk gaib yang menyerupai wanita tua menyerang salah satu putrinya. Akhirnya Carolyn memutuskan untuk menghubungi investigator paranormal yang bernama Ed dan Lauren Warren untuk menyelidiki rumah tersebut. Ed dan Lauren juga menemukan bahwa sudah banyak laporan kasus baik pembunuhan atau bunuh diri di sekitar rumah Carolyn yang juga dibangun di atas tanah milik Bathsheba. Kisah selanjutnya kita sambung di Annabelle Comes Home pada tahun 2019. Annabelle Comes Home dibuka dengan adegan boneka Annabelle dibawa pulang ke rumah keluarga Warren. Hanya ada remaja bandel skeptis soal makhluk gaib, dan iblis yang iseng membuka kunci lemari dan iblis yang ada di dalam boneka tersebut menghantui mereka sampai mereka kena mental. Dan perlu kalian ketahui, dibandingkan dengan cerita series Annabelle dan di film Universe The Conjuring, Annabelle Comes Home yang tingkat keseramannya ini sangat biasa-biasa saja. Kemudian kisah seram dilanjutkan pada film The Curse of La Llorona pada tahun 2019. Film ini sebenarnya dibuat jadi film stand-alone, namun ada keterkaitan dengan Universe The Conjuring. Muncul karakter bernama Pastor Perez yang tampil di Annabelle dalam film ini yang menjahit ceritanya sehingga berhubungan satu dengan yang lain. The Curse of Llorona berhubungan dengan iblis yang ada di boneka Annabelle. Jadi buat teman-teman yang kepo, silahkan nonton aja langsung film ini. Kemudian yang menjadi box office dalam film perhororan di Hollywood yaitu The Conjuring 2 pada tahun 2016. Ed dan Lauren Warren kembali lagi dengan kasus yang berbeda. Kini mereka akan menangani sebuah kasus yang terjadi di sebuah rumah di kawasan Enfield pada tahun 1977. Dalam film ini akan ada pengenalan tokoh demonik baru yang terkenal selain Annabelle. Di film Conjuring yang kedua ini menceritakan bagaimana Ed dan Lauren Warren harus menghadapi sebuah aktivitas demonik yang menimpa satu keluarga bernama Hudson. Salah satu putri dari keluarga tersebut kerasukan dan meminta semua meninggalkan rumah tersebut sebelum sesuatu lebih jahat terjadi kepada keluarga Hudson. Ed dan Lauren Warren pun berangkat dan menginap di kediaman keluarga Hudson. Selama tinggal di sana, kejadian aneh terus menimpa keluarga Hudson. Apalagi saat Janet terkunci di kamarnya sendiri bersama dengan sosok orang tua yang menyergap Janet supaya tidak teriak. Padahal kamar tersebut sudah dikunci berhari-hari akibat aktivitas mistis yang kerap terjadi di dalam kamar. Penglihatan demi penglihatan Lauren terima. Salah satu penglihatannya adalah kematian suaminya. Lauren histeris saat Ed berlari masuk ke rumah dan mengunci diri, berharap Lauren tidak ikut dengannya, sebab Ed pun tidak ingin ada hal buruk menimpa Lauren ketika bersamanya. Bahkan membawa Ed untuk dibunuh akibat mengganggu dirinya dalam membuat celaka keluarga Hudson. Ternyata tak hanya Billy Wilkins. Falak pun menggunakan perantara Crookman yang ada dalam mainan milik Johnny untuk meneror seisi rumah. Ternyata Billy Wilkins hanya sebatas pion. Ada kekuatan lebih besar di balik Billy, yaitu iblis bernama Falak. Iblis ini yang mempengaruhi Billy untuk meneror keluarga Hudson. Lauren yang tahu kalau Ed dan Janet dalam bahaya lantas masuk ke dalam rumah dan membebaskan kutuk dengan menyebutkan nama Falak dan memintanya kembali ke neraka. Falak pun kalah dan segala teror hilang bersamanya. Lauren terus menyebutkan nama Falak hingga Falak menjerit dan perlahan menghilang. Ed dan Janet pun bisa diselamatkan tepat sebelum tubuh mereka berdua akan jatuh dari lantai 2. Film pun berakhir dengan bahagia.
Keluarga Hudson kembali ke dalam rumah dan semua teror baik dari Billy Wilkins atau Valak sudah menghilang. Ed dan Lorraine pun kembali ke kediamannya. Lorraine bersyukur bisa menyelamatkan dan tidak kehilangan Ed seperti yang ada dalam penglihatannya. Kisah petualangan mereka dilanjutkan pada film The Conjuring 3, The Devil Made Me Do It. Kisah bermula pada tahun 1981. Kala itu pasangan Ed dan Lorraine Warren diminta untuk mendampingi prosesi eksorsis terhadap seorang anak kecil bernama David Getzel. David diketahui mengalami serangkaian tanda diincar makhluk gaib setelah ia dan keluarganya pindah ke sebuah rumah baru. Bahkan makhluk jahat yang mengincar David mampu membuat bocah itu melakukan penyerangan kepada orang tuanya. Ketika prosesi eksorsis telah disetujui oleh Vatikan dan seorang pastor diminta melakukan pengusiran, setan yang dihadapi oleh pasangan demonolog ini rupanya jauh lebih kuat. Dan kasus ini membuat Ed dan Lorraine terseret dalam cerita baru. Mereka harus membuktikan di depan pengadilan bahwa kisah ini adalah nyata kerasukan setan dan pembunuhan dalam keadaan tidak sadar. Klaim itulah yang menjadi pertama kalinya dalam sejarah hukum Amerika Serikat yang menuntut bukti nyata kerasukan dalam pengadilan. Bahkan, pengacara tersebut diminta oleh Ed dan Lorraine untuk membuat statement bahwa tersangka dalam kasus ini bisa lolos dari vonis hukuman mati. Ed dan Lorraine tidak menyerah. Mereka terus mencari bukti terkait kerasukan yang dialami oleh Arn. Namun siapa sangka, semakin mereka menelusuri, semakin mereka terseret dalam horor yang lebih gelap dan menjadi pengalaman paling mengerikan sepanjang karir keduanya. Dan itulah tadi 8 film yang ada di The Conjuring Universe. Dan kita masih belum tahu seperti apa kisah kelanjutan dari paranormal Ed dan Lorraine Warren dalam melakukan aksinya untuk melakukan eksorsisme. Dan jika kalian ingin mengikuti The Conjuring Universe ini, kalian bisa menonton dari film The Nun yang pertama hingga film yang terakhir di The Conjuring 3. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir dan hingga detik ini. Jika kalian ingin mengeluarkan teori-teori, silakan bisa tulis di kolom komentar di bawah. Thank you and sampai bertemu di the next content.